Ya masih dalam bahasan yang kalian udah pada tahu ya, lagi heboh saat ini yang pidato auto berkerut, mata melotot dan duit tuh serasa makin tipis bro. Ya apalagi kalau bukan korupsi Pertamina. Jadi ceritanya kan ini kasus seru ya, ala-ala film thriller ekonomi gitu. Tapi sayangnya ya bukan fiksi, ini nyata, asli kejadian. Dan kita semua yang bayar tiket filmnya, alias bayar lewat pajak. Informasi ini aku dapat dari beberapa sumber ya, dari banyak forum juga. Jadi kalau misalkan ada yang mau protes, kita bahas idenya aja, bukan ke personal. Kasusnya kan bermula dari dugaan pengoplosan Pertamax tuh. Ini tapi bukan sekedar isu bensin yang dicampur, terus jadi diklaim lebih irit ya enggak, ini murni skandal korupsi yang efeknya tuh bukan cuma di pom bensin tapi sampai ke keuangan negara, jadi ngeprank APBN bro. Dan yang lebih parah ini kan bukan hanya satu dua orang tapi melibatkan jaringan yang lebih besar. Sebenarnya Kejaksaan Agung kan udah menetapkan beberapa tersangka nih, dan salah satu yang lagi ramai itu namanya Rifasiaan. Rifasiaan tuh siapa ya, ternyata dia tuh baru diangkat jadi dirut Pertamina Patraniaga sama Menteri BUMN Erick Thohir tahun 2023. Ya terus masalahnya di mana? Ternyata banyak yang bilang kalau si Rifa Sihan itu bukan orang baru di dunia perminyakan penuh keajaiban ini. Ya bahkan jejak digitalnya tuh kayak CV panjang buat peran antagonis di film Mafia Migas. Ya dulu si Rifa Sihan itu kerja bareng Riza Khalid di PT Petral. Riza Khalid ini bukan sembarang pengusaha, dia disebut-sebut sebagai dalang dari markup minyak impor yang bayangin aja, minyak impor 7.000 rupiah per barel, dia markup jadi 100.000 per barel. Aduh, ini kan bukan kayak jual minyak ya, ini kayak sulap, abrakadabra, uang rakyat lenyap semua. Dia nggak berhenti dari situ ya, setelah Petral dibubarkan karena ketahuan merampok duit negara, tiba-tiba Rifa jadi bos di Pertamina Patraniaga. Kayak gimana ya? Halo, masih ada di sini. Ya kayak apa ya? Circle toxic tuh yang nggak habis-habis tuh. BTW ini kasus makin seru aja ya. Karena ternyata si anaknya Riza Khalid itu yang namanya Muhammad Adrianto juga ikut terlibat. Gila, ini usaha keluarga banget ya. Jadi kayak legacy building tapi di dunia kriminal. Ya anaknya kan di situ jadi pemilik PT Navigator Khatulistiwa yang dipilih jadi broker pengadaan minyak mentah. Tapi hasilnya ya lagi-lagi duit negara dirampok. Caranya tuh mereka diduga membuat kontrak fiktif nih, seolah-olah membeli Pertamax. Padahal yang dibeli sebenarnya kan Pertalite. Dalam penyelidikan Kejaksaan Agung itu menemukan bahwa ada indikasi pengoplosan di mana Pertalite dicampur dengan zat lain untuk meningkatkan angka oktan gitu. Sehingga tampak seperti Pertamax. Ini merupakan bagian dari modus operandi yang lebih besar melibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun bro. TRILIUN triliun, 193,7 triliun. Kalau ini dibeliin nasi Padang ini kayaknya untuk rakyat Indonesia bisa kenyang bertahun-tahun ya. Ya bayangkan berapa banyak sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang bisa dibangun dengan uang segitu ya. Sangat disayangkan. Yang lebih mencengangkan kasus ini kan bukan hanya sekedar uang. Ini juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Ya ketika dengan orang-orang yang rekam jejaknya seperti itu, terus dapat posisi tinggi, berarti kan ada sesuatu yang salah di dalamnya. Dan terus yang lebih miris lagi, produksi minyak mentah kita itu 500.000 barel per hari. Dan sedangkan kebutuhan perharinya itu 1,5 juta barel. Sisanya ya import lagi. Ya mafia makin seneng, di situ ada peluang import. Nah gila. Pertanyaan sekarang ya, kita masih bisa percaya sama sistem ini nggak? Ya apakah kita akan terus membiarkan orang-orang berkuasa dan merampok uang kita? Atau kita harus bangkit dan bersuara? Ya ini bukan hanya tentang Pertamina, ya ini tentang masa depan kita. Kita harus berani menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita. Dan jangan lupa kasus ini bisa jadi mengingatkan kita akan pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi tindakan pemerintah. Kita harus terus mendukung jurnalis yang berani mengungkapkan kebenaran meskipun itu berisiko. Karena tanpa mereka kita akan terus hidup dalam kegelapan. Nah sekarang aku ingin dengar pendapat dari kalian. Setuju nggak kalau kita bilang ini sudah sistemik banget, atau kalian punya teori sendiri soal gimana cara beresin masalah ini? Ya komen diskusi di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan biar makin banyak yang sadar sama kasus ini. Dan yang paling penting subscribe, karena bahas hal yang kayak gini tuh seru bro, rame-rame ya, kayak makan di warteg ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.